Ya teman-teman semua, ini sebetulnya adalah air bah yang masuk dari belakang rumah penduduk. Nah, kita dapat cerita masih ini baru 1/8 yang yang turun katanya, masih banyak yang mau turun. Jadi ini kami lihat ini adalah salah satu rumah yang betul-betul terdampak di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan suasana pedesaan Indonesia. Baik, para penonton kami, pada siang hari ini kami berada di Muaro Pisang Maninjau, tepatnya adalah di Pasar Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan kondisi yang terjadi pada siang hari ini adalah di mana kemarin siang terjadi kembali banjir bandang karena curah hujan yang sangat tinggi. Jadi kami nanti akan meliput suasana yang ada atau yang terjadi di Muaro Pisang Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Baik teman-teman semua, kita lihat nanti kami juga akan mereview dengan mempergunakan drone bagaimana kondisi terkini Sungai Pisang Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jadi itu ada dua buah material, maksud kami dua buah motor yang sempat tertimbun dari material. Dan kita lihat itu ada dua buah motor yang tertimbun. Kemudian ini dampak beberapa buah rumah yang betul-betul terdampak dari banjir bandang yang terjadi pada tanggal 25 Desember siang harinya di daerah Sungai Batak, maksud kami daerah Muaro Pisang Maninjau. Nah, ini teman-teman, kita mau review ada dua buah motor yang tidak bisa terselamatkan dengan kejadian pada sore kemarin. Dan itu ada banyak juga rumah dan di belakangnya adalah villa, tetapi kami tidak bisa untuk sampai ke titik tersebut. Dan sekarang kami mau menanya sama Uni. Uni siapa nih? Jadi kira-kira ini kejadian hujan kira-kira berlangsung dengan adanya longsor jam berapa nih? Sehabis luhur longsor. Yang pastinya sekitar puluhan. Berarti asar udah besar. Berarti pas jam 3 atau jam 4 Iya, itu sudah, berarti air sudah membesar. Iya. Dan dampak dari, kalau kami lihat tadi Uni, dampak seperti itu pemukiman atau mungkin juga ada beberapa rumah. Ada enggak Uni rumah yang roboh dengan kejadian pada saat ini? Yang rumah roboh enggak ada, cuma ya ada satu di atas tuh gudang, cuma itu masih tersampang situ di rumah di atas. Nah, ini yang 3 ini rumah parah. Jadi ada 3 buah rumah yang betul-betul terdampak Iya. ini. Untuk antisipasi sementara nih, apakah mungkin masyarakat mengungsi atau bagaimana nih? Iya, untuk sementara mengungsi. Tapi tempat pengungsiannya banyak tersebar tempatnya. Ada yang di masjid SMP, ada yang di Bundaran Buang, ada yang di perumahan penduduk. Jadi untuk sementara nih, untuk antisipasi apakah mungkin bantuan sembako atau yang lain sudah ada nih mungkin dari pemerintah nagari atau dari tempat lain nih? Yang untuk kejadian hari ini belum, tapi yang sebelumnya udah ada. Sebelumnya udah ada. Jadi untuk yang sekarang belum Iya, ini ada. belum. Kira-kira nih mungkin nanti bisa disampaikan lewat ini dengan kondisi terakhir seperti ini yang dibutuhkan masyarakat kira apa nih? Ya, kalau rasanya kalau di posko dapur umum rasanya cukup, nampaknya banyak paling banyak alat-alat yang mungkin yang kurang di situ. Ya mungkin tentu kira apa masyarakat mungkin bisa lebih cepat masalah ini teratasi, dan kita berharap tentunya musibah yang terjadi cukup berakhir sampai di sini. Demikian ini. Itu. Kemudian yang kita harapkan itu yang lebih utama dulu yang jalur air ini yang diapakan, kalau perlu sebelah atas dikejar kan, karena kita dapat cerita masih ini baru 1/8 yang turun katanya, masih banyak yang mau turun lagi katanya. Oh, berarti dari sumber masih banyak material longsor ya ini? Masih ada anak pemuda yang naik ke atas itu katanya. Oh, jadi sudah ada pemuda Survei melakukan atas. survei, kemudian diperkirakan mungkin ini baru 1/8 material yang turun. Yang turun ya.
Jadi kemungkinan kalau seandainya terjadi masih hujan deras, mungkin kemungkinan ada terjadi berikutnya nih. Masih turun lagi. Ya, baik Uni, terima kasih Uni. Semoga nanti bisa disampaikan aparat terkait, baik itu pemerintah ataupun BNPB, barangkali mungkin bisa mengatasi semua permasalahan terjadi. Terima kasih Uni. Ini adalah sumber air dari material yang dibawa oleh bekas longsoran air yang terjadi di Muaro Pisang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan pada saat ini kalau kami lihat di lapangan, pihak kepolisian dan juga bekerjasama dengan TNI tengah melakukan pembersihan dan juga membantu melakukan pembersihan rumah warga yang terdampak dari banjir bandang yang terjadi kemarin sore tanggal 25 Desember 2025, dan juga kami lihat damkar juga mengerahkan bantuan untuk melakukan pembersihan rumah-rumah penduduk yang terdampak, yaitu dari rumah yang di ujung kami lihat banyak sekali dari pihak kepolisian dan juga turut membantu melakukan pembersihan rumah warga yang terdampak menjelang waktu sholat Jumat pada siang hari ini. Jadi bisa kita lihat juga di sini material yang dibawa oleh longsoran yang terjadi di Muaro Pisang Maninjau ini berupa batu-batu besar. Tapi kalau kami lihat di sini adalah yang terbawa arus air itu lebih banyak batu-batuan daripada kayu-kayuan, karena memang sejatinya bukit yang ada di atas Danau Maninjau ini memang kultur bukitnya memang terdiri dari batu-batuan besar. Jadi apabila terjadi longsoran itu yang turun ke bawah itu berupa batu-batuan yang sangat besar sekali. Baik pemirsa kami terus akan mengupdate kejadian yang ada di daerah Maninjau pada siang hari ini menjelang waktu sholat Jumat. Kendaraan berat terus melakukan pembersihan material yang ada guna untuk membuka akses Maninjau Lubupasung, dan saat ini jalan Maninjau Lubupasung telah bisa dilewati namun masih dalam kondisi licin. Jalan pemukiman penduduk yang jauh di sana itu mendekati pinggir Danau Maninjau. Jadi itulah material yang ada itu sudah meluap dari sungai yang tadi melebar ke sebelah kiri dan masuk di jalan pemukiman masyarakat. Jadi nanti muaranya ini adalah di Danau Maninjau. Pada saat ini longsoran tersebut bukan lagi lewat melalui sungai, tapi sudah lewat ke jalan-jalan pemukiman masyarakat. Ya teman-teman semua, ini sebetulnya adalah air bah yang masuk dari belakang rumah penduduk menghantam rumah. Ya, bisa kita lihat lebih dekat ya teman-teman, dari arah dalam ruangan ini kita lihat dari belakang. Jadi airnya mengalir kemudian terus ke jalan raya. Ya, terus ke jalan raya. Dan pada siang hari ini kondisinya sudah mulai bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4, karena dari tadi telah dilakukan pembersihan material longsor yang terdapat atau menimbun jalan raya. Jadi ini tepatnya di depan SMA Negeri 1 Tanjung Raya. Ini kalian lihat, ini adalah salah satu rumah yang betul-betul terdampak di sini. Yaitu ada terbenam sampai menutupi pintu dan hampir sampai ke titik loteng yang ada. Rumah yang ada di depan SMA Negeri 1 Maninjau. Dan di sana kita lihat kepolisian dan juga TNI tengah bekerja sama membantu membersihkan rumah masyarakat yang tertimpa dari longsoran ataupun banjir bandang yang ada di Muaro Pisang, Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Nah, ini kalau kita lihat sebetulnya ini adalah jalan pemukiman dari masyarakat. Jalan pemukiman, jadi air melewati jalan pemukiman karena tertutupnya aliran air. Jadi membawa batu dan material lainnya pada kesempatan siang kemarin ya, pada siang kemarin. Jadi itu yang menimbulkan sangat terjadinya longsoran yang terdapat di depan SMA Negeri 1 Tanjung Raya. Dan sekarang juga pembersihan dengan menggunakan alat berat telah dilakukan sehingga ya pemirsa kami suasana pedesaan Indonesia, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana kondisi yang ada di lokasi yang terdampak banjir bandang, namun sekarang kita melihat titik dari mana sumber daripada galodo atau banjir bandang ini berawal. Nah, kira-kira tempat titiknya ini bisa terlihat jelas dari kelok 28, yaitu di kelok 44. Dan titik yang longsoran bisa kita lihat ini adalah titik longsoran yang terjadi beberapa hari kemarin. Namun 2 hari sebelum ini juga di daerah Muar Pisang tersebut juga terjadi longsoran pada siang hari padahal tidak ada hari hujan. Sumber dari galodo tersebut, nah inilah sumber dari galodo tersebut atau banjir bandang tersebut, yaitu sebuah bukit yang longsor. Bisa teman lihat, inilah kira-kira bentuk dari kondisinya. Dan ini berjarak sekitar 500 meter atau lebih kurang ya. Dari maksud kami mungkin kalau kita lewati mungkin sampai 1 kiloan. Dan sekarang kita coba mendekat ke daerah titik awal daripada longsoran tersebut. Jadi ini bisa terlihat jelas kalau kita berada di kelok 28 di kelok Peplampe, jalan dari Matur menuju Meninjau. Nah itu masih bisa kita lihat dengan jelas bahwasanya longsoran yang terjadi itu sangat besar sekali. Tapi kalau kita saksikan memang masih ada beberapa material ini seperti kayu. Nah, itu kayu dan juga gundukan tanah yang belum sempat jatuh semuanya ke bawah. Jadi ini mungkin ini juga bisa jadinya menimbulkan longsor susulan bila terjadi hujan. Jadi ini perlu diwaspadai bagi masyarakat yang berada di aliran sungai atau aliran air yang ada di sini. Sekarang coba kita lihat. Ya, kita lihat seperti itu. Jadi dari atas bukit terjadi longsoran dan kebetulan ini memang juga semacam lembah. Jadi air nanti akan mengalir. Jadi kalau kita lihat di sini, kejadian 2 hari sebelum ini itu ada di saat siang hari pada tidak ada hujan, itu terjadi banjir bandang. Jadi di sini ada aliran air yang tertutup, mungkin karena bahan material kayu dan lain-lain. Nah di saat itu jebol, itulah yang mengalir pada siang harinya. Dan pada hari berikutnya terjadi hujan, di siang hari longsoran tersebut kembali atau material tersebut kembali dibawa. Jadi kalau kita lihat sini sudah ada 2 sumber titik longsoran. Yang pertama tadi ya dan yang ini itu menyatu. Nah di sini bisa juga kita lihat, jadi menyatu, kemudian inilah yang dibawa oleh air hujan atau air bah menuju daerah Meninjau atau Muara Pisang.
Mungkin teman-teman lebih akrab atau lebih mengenal ya, Muaro Pisang ini adalah Pasar Maninjau. Jadi memang yang terdampak tadi betul-betul adalah Pasar Maninjau. Di sebelah Pasar Maninjau jalan menuju ke Lubuk Basung, dan inilah kampung yang ada di atasnya juga itu pemukiman penduduk di daerah Kuok. Jadi kalau Anda mau dari Embun Pagi mau menuju Maninjau, nanti Anda akan melihat di sebelah kanan di daerah Kuok ada sebuah perkampungan, dan di sekitar itulah sumber daripada kejadian ini. Ya, jadi kalau Anda berada di Kilo Ampe Pulau Ampe, yaitu pasnya di Kilo 28. Nah, seperti ini kami berdiri di sini mengambil titik daripada awal longsor. Ini adalah Kilo 28. Jadi di situ bisa teman-teman semua melihat dengan jelas titik longsor tersebut, dan itu di bawah adalah Pasar Maninjau. Nah, jadi di sini ini kalau 28 Kilo Ampe Pulau Ampe. Itu jalan menuju dari Embun Pagi menuju Maninjau. Baik teman-teman, coba nanti juga kita akan lihat pergerakan air mulai dari titik longsoran nanti sampai menuju di bawah. Ya bisa kita lihat itu daerah di bawah itu daerah yang terdampak di Danau Maninjau. Baik teman, sekarang kita coba telusuri apakah, semoga saja nanti kita bisa melihat dengan jelas, karena kalau kami lihat di sini masih banyak hutan-hutan yang menutupi, tetapi kami juga mendapatkan dari beberapa sumber sebetulnya hutan yang berada di sekitar ini, khususnya di bawah dari sumber longsor ini juga itu sudah banyak terjadi penebangan kayu liar. Ya, jadi mungkin ini juga merupakan perlu kita antisipasi. Nah, ini kalau kita lihat, inilah sumber setelah dari aliran air yang tadi memasuki hutan tidak bisa kita lihat, dan sekarang sudah bisa kita lihat itu ada aliran material tadi. Itu ya teman bisa kalau kita perhatikan alirannya di sini masih melewati sungai yang ada, ya maksudnya sungai yang biasa dilewati air hujan. Itu bisa kita saksikan dari atas tadi ya teman-teman. Kemudian mulai mendekati perkampungan masyarakat di daerah Pasar Maninjau. Nah, itu melewati persawahan. Nah, di sini sudah kita lihat ada dua jalur air, ada yang itu di sebelah kanan, kemudian juga sudah melewati jalan yang berada di sebelah kiri. Jadi jelas ya di sini air mulai menuju ke daerah pemukiman yang ada di Muaro Pisang atau Pasar Maninjau dengan kepadatan penduduk yang sangat padat sekali. Jadi kalau kita lihat memang daerah di sekitar ini memang berada di jalur air atau jalur air bah. Bisa kita lihat, kita bayangkan dari perbukitan tadi ada bukit kiri dan kanan, dan ini memang merupakan satu jalur air bah, dan memang sangat perlu sekali berhati-hati, karena bila terjadi longsoran di atas bukit kiri dan kanan, nanti air hujan akan membawa memang betul-betul ke daerah ini. Mungkin di daerah yang berada di sekitar yang bisa kita lihat di video ini itu memang sangat rentan sekali dan perlu berhati-hati. Jadi kalau kita lihat itulah longsoran yang terjadi kemudian menimpa jalan dan nanti bermuara di Danau Maninjau. Nah, ini juga pas kami lihat di Kilo 28 masih saja terjadi beberapa titik-titik longsor, dan bisa kita simpulkan di sini longsoran-longsoran mulai dari
daerah Kuo, kalau kita umumnya di sebelah kanan, kalau kita dari Embun Pagi menuju Meninjau, itu airnya atau longsoran-longsoran tersebut akan jatuh ke dalam jurang yang ada atau lembah yang ada tadi. Semua akan memasuki itu dan ujung-ujungnya nanti memang di tempat pemukiman penduduk di Muaro Pisang. Jadi perlu sekali berhati-hati masyarakat yang berada di aliran air bah tersebut. Ya semoga saja tentunya informasi ini bisa menjadikan pertimbangan bagi masyarakat yang ada di daerah Meninjau. Ya terima kasih tentunya bagi Anda yang telah menyaksikan video ini. Semoga saja videonya bisa bermanfaat sebagai sumber informasi. Dan jangan lupa di like, di subscribe juga channel ini. Dibagikan juga kepada teman-teman yang lainnya agar kita bisa sama-sama berbagi informasi. Dan ini juga bisa merupakan kewaspadaan dini bagi masyarakat yang ada di sepanjang jalan, khususnya jalan Meninjau menuju Lubuk Basung. Jadi sekali lagi, memang kami lihat di sini ya, kita lihat bisa kita saksikan masih banyak material longsoran yang nantinya pasti akan dibawa oleh air hujan menuju pemukiman masyarakat yang ada di bawah. Demikian saja, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Salam waspada, tetap berhati-hati, tetap kita berdoa. Semoga saja semua bencana ini akan segera berakhir. Demikian saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.